Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Fibis News, Dialogue and Opinion. Kali ini kita akan berbincang dengan Yulianto Aji Sadono, Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia. Upaya apa saja yang dilakukan Bursa Efek Indonesia untuk membuat perdagangan Bursa Efek Indonesia berjalan baik di masa pandemi ini? Jadi mungkin yang coba kami sampaikan lagi itu mengenai awalnya dari sisi operasional perdagangan. Jadi emang tugas bursa itu adalah menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Nah, untuk itu, maka kita mengeluarkan beberapa kebijakan nih yang kita terapkan. Misalnya, kita ada beberapa kebijakan, misalnya ada larangan short selling. Kemudian ada beberapa yang untuk menjaga supaya investor untuk melihat lagi atau memikirkan lagi mengenai investasinya, apa yang kita lakukan, yaitu kita lakukan misalnya ada trading halt selama 30 menit apabila IHSG turun lebih dari 5%. Kemudian kita naikin lagi, ada trading halt kalau misalnya ada penurunan sebesar 7%. Jadi auto reject bawah 7% itu bisa trading halt juga. Nah, ini beberapa hal yang kita lakukan. Nah, masa pandemi ini juga yang perlu kita jaga itu adalah kondisi karyawan. Karena apabila karyawan tidak bisa bekerja dan sebagainya gitu ya, karena pandemi ini, makanya kita melakukan ada work from home. Jadi sejak tanggal 16 Maret nih, Mas. Jadi teman-teman itu boleh kerja dari rumah. Kemudian dari sisi internal bursa juga, kita juga melakukan split operation. Ada 3 tempat. Jadi supaya buat backup aja gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi yang di tempat kita gitu ya, di pusat, kemudian kita masih ada backup lagi di tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian dari sisi beberapa perusahaan tercatat itu juga ada beberapa relaksasi dan ada keringanan lah untuk teman-teman perusahaan tercatat. Ini kan juga pasti terdampak gitu ya, atau emiten atau perusahaan publik itu pasti sangat terdampak. Jadi apa yang beberapa satu kebijakan yang dikeluarkan itu seperti ada pembelian kembali saham ya, atau buyback saham gitu ya, yang dapat dilakukan tanpa memperoleh persetujuan PRUPS. Kemudian ada lagi keringanan atau relaksasi kemudahan. Misalnya ada kita buat untuk mundurnya batas waktu penyampaian laporan keuangan untuk yang tahun buku 2019. Ya, kemudian laporan tahunan, annual report, kemudian laporan keuangan triwulan 1 gitu. Jadi ini kita ada beberapa relaksasi juga dari sisi ke perusahaan tercatat. Jadi selama pandemi ini kami menyesuaikan tiap kegiatan yang kami laksanakan secara tatap muka atau offline. Jadi semuanya tetap jalan. Misalnya kita melakukan edukasi gitu-gitu tetap jalan, tapi semuanya dalam bentuk online. Iya. Mas, jadi tetap kalau misalnya kita melakukan edukasi, literasi kayak gitu-gitu, tetap semuanya tetap jalan. Demikianlah Fibis News Dialogue and Opinion untuk kali ini. Sukses selalu bagi Anda. Selamat berinvestasi. Salam Fibis.